Negosiasi damai dengan Rusia lebih berbahaya dari perang, dan saya akan buktikan dalam beberapa menit. 24 Januari 2026. Diplomat Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat berkumpul di Abu Dhabi untuk merundingkan gencatan senjata. Semua orang akhirnya berkumpul setelah berbulan-bulan untuk membahas perdamaian yang dinantikan. Saat pertemuan, Vladimir Putin memberi perintah. 396 drone dan rudal diluncurkan ke Ukraina, Kiev, dan kota-kota lain yang terkena serangan. 80% negara itu kehilangan listrik dalam hitungan jam. Saat para diplomatnya berbicara tentang perdamaian, Rusia mengebom warga sipil Ukraina. Lebih parahnya lagi, suhu di luar mencapai minus 15 derajat. Ratusan ribu keluarga terjebak dalam kegelapan, kedinginan, tanpa pemanas. Rusia baru saja melewati batas, dan Ukraina, tidak akan membiarkan hal itu begitu saja. Pada malam 25 Januari, rudal Ukraina menembus langit gelap menuju Rusia. Ledakan-ledakannya sangat besar. Kebakaran besar menerangi malam. Beberapa jam setelahnya di Belgorod terjadi peristiwa brutal dan menghancurkan. Kini orang Rusia harus menghadapi dingin dan gelap. Tetap tonton, saya akan tunjukkan detail mengesankan pembalasan Ukraina. Untuk memahami situasi ini, kita harus melihat beberapa minggu lalu dan hasilnya sangat mengesankan. Sejak awal musim dingin, Rusia meningkatkan serangannya secara dramatis. Ini bukan serangan terisolasi, tapi kampanye sistematis. Malam demi malam, ratusan drone membanjiri pertahanan udara. Lalu saat fajar, ketika interseptor mulai menipis, rudal presisi pun datang. Serangan 9 Januari menunjukkan cara kerjanya. Pukul 6 pagi di Kiev, keluarga-keluarga masih tidur di apartemen mereka yang hangat. Lalu sirene peringatan mulai berbunyi. 242 drone muncul di radar. Sebuah kawanan datang dalam gelombang satu demi satu, memaksa pertahanan untuk menghabiskan rudal-rudal pencegat mereka. Sebelum lanjut, izinkan saya menunjukkan sesuatu. Di deskripsi video sudah ada tautan ke situs Prime Kursus, sponsor video ini. Di sana, kamu dapat menemukan ratusan kursus gratis dan sertifikat berbayar yang berlaku nasional. Jika kamu mencari kerja atau ingin memperbaiki kurikulum vitae, ini sangat berguna. Coba cek ya. Dan ketika para operator mulai bertanya-tanya apakah mereka bisa menjatuhkan semuanya, datanglah 26 rudal presisi tinggi yang melesat di langit. Pertahanan mencegat sebagian besar, tapi 16 drone dan 18 rudal lolos. Apa yang terjadi dalam beberapa menit berikutnya sangat menghancurkan. Ledakan terjadi di Kiev, Odessa, Dnipro, gardu listrik terkena serangan dalam hitungan detik. 6.000 gedung kehilangan listrik. Lampu-lampu padam, pemanas untuk 500.000 orang mati di studio. Dan ingat, suhu di luar minus 15 derajat, tapi inilah titik krusialnya. Kamu tahu kenapa kehilangan listrik itu sangat menghancurkan? Lagi pula, bukankah bisa menggunakan generator dan menunggu perbaikan? Jawabannya terkubur di masa lalu Soviet. Sebagian besar kota di Ukraina dan Rusia menggunakan sistem pemanas yang dibangun puluhan tahun lalu. Mereka menyebutnya pemanas distrik. Cara kerjanya seperti ini. Satu pembangkit memanaskan air dalam jumlah besar dan memompanya melalui kilometer pipa bawah tanah ke ribuan apartemen. Sistem ini efisien saat berfungsi, tapi memiliki masalah fatal. Ketika satu pembangkit hancur, seluruh sistem akan runtuh. Pompa air memerlukan listrik, jadi tanpa listrik, pompa tidak berfungsi.
Ada air yang harus bersirkulasi dan air yang diam pada suhu di bawah -10 derajat. Air membeku dalam beberapa jam. Saat membeku di pipa, pipa bisa pecah. Dalam sistem yang memasok 6.000 gedung, Anda akan kewalahan karena harus memperbaiki satu blok dan gedung satu persatu. Itu tidak memakan waktu beberapa hari, tapi berminggu-minggu, kadang-kadang berbulan-bulan, dan inilah jebakan yang tidak dilihat oleh siapapun. Teknologi Soviet itu sendiri, yang seharusnya melindungi warga sipil ini, justru menjadi senjata sempurna untuk menghancurkan mereka, karena Rusia membangun kerentanan yang sama di kedua negara. Mereka mengetahui setiap titik lemah, setiap pipa, setiap gardu induk. Seolah-olah mereka telah meninggalkan peta untuk musuh mereka sendiri. 2 hari setelah serangan, lebih dari 1.000 gedung di Kiev masih tanpa pemanas. Satu keluarga tidur di satu ruangan, semuanya bersama-sama di bawah selimut, mencoba berbagi kehangatan. Jendela-jendela pecah akibat ledakan, membiarkan angin dingin masuk. Hari-hari berikutnya, serangan terus terjadi. Pada 14 Januari, Kryvyi Rih diserang. 19 orang tewas, seluruh keluarga di rumah mereka. Ketika rudal itu menghantam, jumlah korban tewas terbanyak dalam satu serangan pada bulan itu. Rudal di pagi hari, drone di malam hari, terus-menerus. Namun Ukraina tak sekadar bertahan, mereka juga merencanakan. Belgorod, Rusia kota ini berjarak 40 km dari perbatasan, menjadi pusat logistik utama operasi Rusia di Kharkiv dan punya kerentanan serupa. Pemanas distrik Soviet pembangkit listrik Thermal Lush memasok lebih dari sepertiga seluruh pemanas kota. Dan sejak September 2025 Ukraina telah menguji kerentanan ini. Serangan berulang di pembangkit listrik yang sama. September, Oktober, Desember, selalu target yang sama, selalu hasil yang sama. Ledakan menerangi malam, pemadaman total, orang-orang terjebak di lift, lampu lalu lintas mati, kepanikan di jalanan, dan selalu kota tenggelam dalam kegelapan. Pesannya jelas, jika Rusia membekukan warga sipil Ukraina, Ukraina juga bisa membekukan warga sipil Rusia. Dan bagaimana dengan senjatanya? Rudal ATAK-M Amerika digunakan dengan jangkauan 300 km. Rudal-rudal ini disetujui langsung oleh Presiden Biden, khusus untuk digunakan di dalam wilayah Rusia. Yang terpenting, drone buatan Ukraina dapat digunakan bebas di mana saja tanpa batasan barat. Sekarang, pernahkah Anda berpikir bagaimana Ukraina bisa menyerang target yang begitu dalam dan menembus pertahanan udara Rusia? Jawabannya ada pada satuan yang tidak banyak orang tahu. Dan apa yang berhasil dilakukan satuan ini telah mengubah segalanya. Pusat Operasi Khusus Alfa, sebuah satuan dari Sluzhba Bezpeki Ukraini, yaitu Dinas Keamanan Ukraina. Sebelum perang, mereka unit anti-terorisme. Kini, mereka pemburu sistem pertahanan udara Rusia, ahli menghancurkan S-400, sistem tercanggih Rusia. Setiap baterai harganya antara 300 hingga 400 juta dolar. Inilah yang melindungi udara Rusia dari rudal dan drone. Pada 3 Juni 2024, mereka mencatat pencapaian bersejarah. S-400 pertama kali dihancurkan di Rusia selama perang. Operasi Alfa mengordinasikan serangan itu, dan di Belgorod, sistem tersebut benar-benar dihancurkan. Namun, operasi yang benar-benar mengubah permainan terjadi pada tanggal 15 November 2025 di Novorossiysk, selatan Rusia. Alfa mengordinasikan serangan besar-besaran menggunakan drone. Targetnya adalah 4 sistem S-400 yang ditempatkan di pantai Laut Hitam. Drone-drone itu tidak hanya mengenai peluncur rudal, tetapi juga radar. Tanpa radar, S-400 menjadi buta, benar-benar tidak berguna. Dan ledakannya begitu besar, sehingga mengenai terminal minyak di sekitarnya. 2 juta barel per hari
untuk sementara berhenti diekspor. Sekarang, jika Anda berpikir ini hanyalah perang regional, pikirkan lagi. Ketika pembangkit listrik hancur dan terminal minyak berhenti, produksi industri runtuh dan dunia merasakan dampaknya. Apa yang dilakukan Alfa adalah membuka jalan. Dengan menghancurkan pertahanan, mereka membuka koridor udara bagi drone dan rudal terbang tanpa dicegat. Ini seperti menyingkirkan penjaga sebelum merampok. Namun, di balik semua itu, ada harga yang jarang dibahas, yakni nyawa. Pada November 2025 di Ternopil, Ukraina Barat, sebuah rudal Rusia menghantam sebuah gedung tempat tinggal. 38 warga sipil tewas, termasuk 8 anak-anak. Pikirkan itu sejenak. 8 anak dengan nama, keluarga, impian, semuanya tewas dalam sekejap. Pada tahun 2025, 2.514 warga sipil Ukraina tewas, 12.000 terluka, 2,7 juta dipaksa meninggalkan rumah mereka, hampir 6 juta menjadi pengungsi di negara lain. Di pihak Rusia, menurut pihak berwenang, 392 orang tewas akibat serangan Ukraina. Keluarga-keluarga di Belgorod, Kursk, dan Bryansk hidup di bawah perintah evakuasi secara rutin. Lalu kita tiba di momen yang mengubah segalanya, termasuk poster-poster E26. Abu Dhabi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, para diplomat dari ketiga negara berada di ruangan yang sama. Pertemuan ini tertutup. Mereka membahas gencatan senjata, perlindungan warga sipil, perdamaian, dan sementara percakapan ini berlangsung ribuan kilometer jauhnya, Putin sedang memberikan perintah. 396 drone dan rudal dipersiapkan, pembom strategis lepas landas, kapal-kapal membawa rudal jelajah. Sepanjang malam, saat diplomat Rusia bicara soal perdamaian, serangan terbesar dalam beberapa minggu terjadi. Kiev dan kota-kota lain terbangun oleh ledakan, rudal-rudal yang melaju begitu cepat, sehingga Anda mendengar ledakannya sebelum suara mereka sampai. 80% wilayah Ukraina tanpa listrik, rumah sakit pakai generator, ribuan keluarga dalam kegelapan. Sekali lagi, Menteri Ukraina Andriy Sybiha merangkum dalam satu kalimat, rudal-rudal mereka tidak hanya mengenai rakyat, tetapi juga meja perundingan. Putin telah melewati batas dan Ukraina akan merespons kurang dari 24 jam kemudian. Pada malam 25 Januari, pangkalan-pangkalan Ukraina mulai bergerak. Sasarannya adalah Belgorod dan wilayah sekitarnya. Rudal-rudal melintasi langit gelap, menimbulkan ancaman dan kemungkinan serangan. MS. Ledakan besar kembali menghantam pembangkit listrik Belgorod. Kali ini kerusakannya lebih parah. Kebakaran besar menerangi malam, asapnya bisa terlihat dari kilometer jauhnya, lalu seluruh Belgorod tenggelam dalam kegelapan. 600.000 orang tanpa listrik, seketika tanpa pemanas, tanpa air mengalir, 2.000 gedung kehilangan pemanas, 200.000 orang tanpa air, suhu minus 5 derajat. Gubernur Vyacheslav Gladkov menyatakan situasinya sangat menantang. Jalan sangat gelap, orang memakai senter untuk melihat, keluarga berkumpul di satu ruangan agar tetap hangat. Dan bukan hanya Belgorod, beberapa kota lain juga terdampak seperti Borisov, Faluski, Volokonovski, Graivoron, Krasnoyarsk, beberapa wilayah bahkan tanpa gas. Selain listrik, otoritas Rusia mendeteksi 31 roket HIMARS yang mereka coba jatuhkan, tapi banyak yang lolos. Pertahanan udara Rusia gagal melindungi warganya, sedangkan Ukraina berhasil. Tidak ada komentar resmi, tidak ada pernyataan, mereka membiarkan serangan itu berbicara sendiri. Sementara Belgorod terbakar, pembangkit listrik masih terus terbakar, berjam-jam kemudian masih ada kebakaran.
Perbaikan kemungkinan akan memakan waktu berminggu-minggu. Kini orang Rusia merasakan hal yang sama. Keluarga mereka tanpa air, listrik, dan pemanas. Merasakan penderitaan yang dulu mereka timpakan pada Ukraina. Ini menandai perubahan besar. Energi kini bukan sekadar target taktis, tapi sudah jadi senjata utama. Dan saya akan memberitahumu sesuatu yang ditunjukkan oleh angka-angka. Rusia menghabiskan ringgit Malaysia 195 ribuan, miliaran dalam amunisi, ribuan, dan bahkan setelah menghabiskan semua itu, mereka tetap tidak bisa mematahkan perlawanan Ukraina. Tapi mereka tidak bisa berhenti, karena berhenti bagi mereka berarti kalah. Jadi, serangan terus berlanjut bulan demi bulan, dan jutaan warga sipil dari kedua belah pihak harus membayar harganya. Dalam cuaca dingin, 8.000 gedung tanpa pemanas, 1.100.000 orang hidup dalam gelap dan dingin di kedua sisi perbatasan. Itu baru Januari, masih 2 bulan lagi sebelum musim dingin usai. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Menurut Anda, apakah menyerang infrastruktur sipil sebagai bentuk tekanan militer dapat dibenarkan dalam situasi apapun? Tulis di kolom komentar jika video ini bermanfaat bagi Anda. Bagikan ke yang perlu tahu tentang perang ini dan berlangganan kanal untuk analisis konflik dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.